Ya, jadi saya akan sampaikan di sini tentang pengenalan environmental management system, di mana saya adalah presenter yang pertama kali di sini dan yang pertama di dalam 4 sesi yang akan disampaikan pada hari ini. Saya juga turut memeriahkan Disnatalis UI ke-71. Pengenalan tentang environmental management system adalah pengenalan tentang environmental management system ISO 14001/2015 yang sudah diadopsi oleh Badan Standarisasi Indonesia yaitu BSN menjadi sistem manajemen lingkungan ISO 14001/2015. Ini adalah cover depan dari SNI tersebut dan ini sudah bisa diterapkan di Indonesia karena ini adalah hal yang praktis, sifatnya adalah voluntary, bukan wajib. Sistem manajemen lingkungan ISO 14001 ini adalah standar internasional yang diterbitkan oleh ISO. ISO berkedudukan di Geneva sejak tahun 47, beranggotakan lebih dari 440 nasional standar body termasuk BSN dari Indonesia. Riwayat dari EMS ISO 14001 pertama adalah tahun 96, yang kedua adalah direvisi tahun 2004 dan revisi kedua dilakukan tahun 2015. Penerapan ISO 14001 adalah bersifat voluntary. Environmental Management System ISO telah diadopsi menjadi standar nasional Indonesia sebagai SML 14001/2015. Inilah kronologis dari penerbitan yang awal adalah tahun 96, di mana pada saat itu diawali dengan ISO tentang mutu sudah terbit, sehingga berikutnya adalah masalah lingkungan. Kemudian di dalam momen-momen di sini adalah ada momen-momen sebelumnya, yaitu tentang konferensi PBB tentang lingkungan. Jadi banyak pengaruhnya, terutama di konferensi yang kedua dari PBB itu adalah mentargetkan adanya suatu pelaksanaan manajemen yang dikelola untuk lingkungan. Itu di situ trigger pertama kali untuk munculnya gagasan untuk penerapan atau penyusunan standar ISO 14001. Kemudian direvisi tahun 2004 dan yang terakhir adalah 2015. Kemudian ini adalah batasan tentang sertifikasi dan penggunaannya. Ini yang saya tekankan kepada pemerhati lingkungan dan khususnya para mahasiswa dari prodi lingkungan Kepsili seluruh Indonesia agar membaca dan menyimak hasil-hasil konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ini wajib dibaca. Ini ada 11 konferensi yang akhirnya sekarang yang kemarin itu adalah untuk SDGs atau Sustainable Development Goals yang ada 17. Itu termasuk juga di situ ada target dari sistem manajemen lingkungan ISO 14001 oleh pemerintah yang semuanya dikoordinir oleh Bappenas. Jadi awal terbitnya adalah karena Stockholm dan Rio ini, kemudian di tengah-tengah ini adalah penerapan dan sampai ke SDG itu ada target untuk penerapan SML di Indonesia. Ini ada perpresnya di sini. Perubahan menuju yang baik untuk SML ini yaitu telah mengidentifikasi ini adalah perubahan-perubahan yang muncul. Kemudian berikut adalah hasil dari revisi standar ISO 14001 menjadi 2015 yang terakhir ini, yaitu pengelolaan lingkungan yang strategis. Kemudian kepemimpinan ini menonjol karena dulu wakil dari pimpinan bisa diaplikasikan sebagai manajemen representatif, tapi kalau di ISO 14001/2015 ini adalah mutlak pimpinan tertinggi yang menjadi leader untuk apa yang diterapkan di dalam kegiatan yang ada di
penerapan SML ISO 14001. Kemudian melindungi lingkungan, saya kira ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk keseluruhan sangat teliti. Kinerja lingkungan ini adalah juga pencapaiannya. Kemudian pemikiran siklus hidup, jadi mungkin ada sedikit disinggung oleh pembicara yang ketiga tentang masalah life cycle perspektif itu. Ini karena dulu yang lama-lama ini tidak memperhatikan 100% tentang pemikiran siklus hidup ini atau life cycle perspektif ini. Kemudian komunikasi lebih ditingkatkan di dalam pelaksanaan ini, juga dokumentasinya lebih tertib dan lebih terrinci untuk kegiatan-kegiatan, terutama documented information yang ditekankan. Kalau dulu adalah dokumentasi formal, sekarang documented informasi adalah semua bentuk dokumen yang terdokumentasikan, termasuk video dan foto-foto dan kejadian-kejadian yang direkam. Nah, pengertian environmental management atau sistem manajemen lingkungan, kita coba lihat 3 kata ini, yaitu sistem, manajemen, dan lingkungan. Ini kita coba lihat satu persatu. Mana sistem adalah kumpulan dari unsur yang saling berhubungan, yang bergantungan. Ini nanti Dr. Budi Susilo akan sedikit menyinggung masalah-masalah ini. Kemudian tentang manajemen kita paham dengan BOAK-nya, planning, organizing, executing, dan controlling-nya. Dan lingkungan kita bisa menyimak dari apa yang didefinisikan di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini saya kira sudah jelas sekali. Kemudian apa itu sistem manajemen? Yaitu bagian dari sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola aspek lingkungan untuk memenuhi pemetaan dan mengatasi risiko. Ini adalah definisi dari ISO, kemudian definisi dari USEPA, yaitu sebagai kerangka kerja yang membantu organisasi mencapai tujuan lingkungannya melalui tujuan evaluasi peningkatan kinerja yang konsisten. KLH juga memberikan pengertian tentang ini bahwa bagian dari sistem organisasi yang digunakan untuk membangun dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungan. Sehingga kalau kita rangkum di sini bahwa SML membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, memantau, dan mengendalikan isu lingkungan secara holistis. Penerapannya, siapa yang menerapkan ISO 14001, yaitu perusahaan atau usaha kecil menengah. Ini di Jogja juga banyak yang sudah menerapkan, dan ISO juga sudah menerbitkan untuk usaha kecil menengah sistemnya. Kemudian pemerintahan banyak di Amerika diterapkan, di Indonesia saya kira belum ada. Kemudian di kampus, di sekolah ada beberapa dan belum banyak di Indonesia. Kemudian organisasi kegiatan lainnya. Kemudian apa bedanya SML dengan AMDAL? Jadi pada pembicara terakhir di sini tentang AMDAL, saya kira ada. AMDAL dilakukan pada saat kegiatan belum ada, yaitu berupa proyek. Kemudian SML dilakukan bagi kegiatan yang tidak ada. Kalau belum ada kegiatan, saya kira SML tidak bisa dilakukan karena tidak bisa diidentifikasi apa-apa yang akan menjadi permasalahan. Kemudian apakah penerapan SML harus seluruh kegiatan atau bisa hanya sebagian? Bisa dilakukan sebagian dari kegiatan, tetapi tidak boleh menghindari kegiatan yang bermasalah. Jika ada suatu permasalahan di dalam suatu proses, kemudian dihindari, ditinggalkan, itu tidak boleh. Ini ketahuan di dalam auditing, terutama audit eksternal. Apakah penerapan SML bisa diintegrasikan dengan sistem lainnya? Bisa. Menggunakan high level structure yang sama atau tata urutan permasalahannya yang sama. Nanti kita jelaskan di berikutnya. Kemudian apa sih yang menjadi
hal baik untuk penerapan ini, yaitu memperbaiki kinerja lingkungan dengan meningkatkan kepatuhan, terutama ada continuous improvement itu, dengan mencegah pencemaran, memelihara konservasi sumber daya alam, dan mendapatkan pelanggan atau market baru, meningkatkan efisiensi untuk pengurangan biaya, dan meningkatkan moral pekerja, meningkatkan citra terhadap publik, dan meningkatkan kesadaran karyawan. Ini banyak keterlibatan karyawan yang nyata-nyata bisa membantu penerapan SMK yang efektif. Jadi, kami menyarankan tentang adanya topik-topik tindakan tentang masalah manajemen lingkungan ini, sistem manajemen lingkungan ini, antara lain yaitu konsep diawali dengan konsep. Karena dengan 30 menit saya kira belum bisa memberikan pengertian yang secara mendalam. Jadi ini ada beberapa judul-judul saya kira yang nantinya bisa dipertimbangkan untuk dilakukan seminar secara daring lagi untuk hal yang berkaitan dengan masalah SNL ini. Ini adalah salah beberapanya. Ini masih banyak lagi saya kira topik-topik yang ada di dalam sistem manajemen lingkungan ini. Kemudian elemen utama dari manajemen lingkungan SNL ini adalah lima elemen, yaitu satu adalah komitmen dan policy, kemudian yang kedua adalah planning, yang ketiga adalah implementation, keempat adalah evaluation, dan yang kelima adalah manajemen review. Inilah yang menjadi kerangka dari sistem manajemen lingkungan untuk diterapkan di dalam suatu perusahaan. Nah, konsep ini dilakukan dengan prinsip plan, do, take action, PDCA. PDCA di mana plan-nya itu adalah komitmen dan planning, itu adalah plan. Kemudian implementasi itu adalah do, kemudian evaluasi adalah check, dan review adalah action. Di PDCA ini diterapkan di dalam SNL ini. Yang mendasari SNL inilah konsepnya adalah berdasarkan PDCA ini, di mana di sini leadership sebagai suatu inti daripada manajemen komitmen. Gitu. Kemudian baru adanya planning, sebagai plan, ada di sini, dan cek, kemudian action itu bertulis menghasilkan intended outcome yang diharapkan untuk pengelolaan lingkungan lebih baik. Nah, di sini banyak hal yang berkaitan dengan masalah internal maupun eksternal, kemudian ekspektasi dari interested party juga harus diperhatikan di sini. Tidak hanya sekedar kemauan perusahaan, tapi siapapun yang interest terhadap perusahaan harus diterima dan harus diperhatikan. Ini urutan dari awalnya, dari ada konteks organisasinya yang berkaitan internal dan eksternal itu, kemudian ada lead expectation dari pihak-pihak yang interest termasuk LSM dan sebagainya. Jadi dalam penerapan SNL, kemudian intended outcome-nya di sini akan mendapatkan 3, yaitu meningkatkan kinerja lingkungan, dan memenuhi kewajiban penyadapan, dan dicapai tujuan. Inilah 3 hal yang akan bisa dicapai dari menerapkan sistem manajemen lingkungan. Nah, dari 5 pokok tadi, di dalam penerapannya SNL ISO 14001 itu menggunakan high level structure yang ada 10 dari ini, yaitu yang pertama adalah scope, jadi urutan pembahasannya, scope-nya itu apa, kemudian normatif referennya apakah ada, kemudian istilah dan definisinya di situ bisa disebutkan, kemudian konteks di organisasi tadi, dan kemudian yang 5 tadi, inti dari SNL yaitu leadership, training, supporting, operating, dan performance evaluation kita improvement. Inilah adalah tadi yang membentuk dari pelaksanaan sistem lingkungan di suatu perusahaan. Dari
ke-10 tersebut, kalau kita lihat di ISO 14001 2015 ini, yang tadi 1 sampai dengan 10, terdapat suatu butir-butir yang tip-tipnya di dalamnya, dari mulai butir 4 sampai butir 10 ini, inilah yang akan dibahas di dalam kegiatan perusahaan ataupun organisasi. Ini terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah plan do check. Inilah di sini akan menghasilkan suatu improvement nantinya. Nah, ini adalah family standar dari ISO 14001, di mana 14001 ini banyak sekali family standarnya, tapi ini tidak perlu khawatir bahwa kok banyak sekali. Ya, kita cukup lihat dari ISO 14001 ini adalah satu yang sudah diadopsi oleh BSN, banyak kursus-kursus yang diselenggarakan. Kemudian 14.2 ini adalah masih baru tahun 2019. Yang ketiga adalah implementasi kementerian dan yang itu masalah water di sini. Ini masih konsep, ini working draft. Kemudian ISO 14004 inilah yang menjadi suatu acuan. Jadi kalau kita mau menerapkan, kita lihat di butir 1 ini dan butir 4 sudah cukup sederhana. Jadi untuk yang lainnya kita menerapkannya nanti sambil dipelajari. Jadi yang intinya adalah nomor 1, ISO-nya ini guideline tidak ada SNI-nya, kemudian 2004 juga tidak ada SNI-nya. Mudah kita dalam bahasa Indonesia kita bisa menggait para perusahaan yang akan melakukan implementasi. Kemudian yang kelima itu adalah 11.005 itu tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan performance evaluation. Ini belakangan saja. Jadi yang paling penting adalah nomor 1 dan nomor 4 ini. Nomor 6 adalah masalah-masalah desain masih dengan people design. Kemudian yang ke-7 adalah untuk masih people design. Yang ke-8 adalah 1479 ini untuk masalah-masalah material circulation, desain dan development. Dan yang ke-9 adalah label dan decoration, bersama perusahaan-perusahaan yang ekspor ini biasanya menjadi syarat dari penerima barang yang akan dijual. Kemudian juga informasi decoration tentang services untuk type labeling, ini sama satu keluarga dengan 2020 ini, masuk ke 2024 ini. Kemudian 2005 juga masih tentang labeling. 2031 ini adalah performance evaluation tentang kinerja bagaimana. Kemudian yang ketiga juga masih masalah kuantifikasinya untuk informasi. Yang ke-15 adalah ini yang sedang dibahas oleh Kementerian Lingkungan Hidup, apakah memang perlu adanya perspektif masuk ke dalam pembahasan tentang masalah-masalah penerapan sistem dan lingkungan ini secara wajib, karena tidak secara wajib tapi dianjurkan. Kemudian yang ke-16 juga sama tentang masalah LCA, ini guideline-nya. Kemudian yang ke-17 adalah masalah eco-efficiency. Yang ke-18 adalah masalah water footprint-nya. Ke-19 juga hal-hal yang berkaitan dengan product design and development. 20 adalah untuk masalah environmental communication. Dan yang ke-21 adalah untuk green justice. Jadi untuk masalah-masalah yang bermasalah dengan green justice biasanya menggunakan ISO ini. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan ISO 14001 2015 ini
saya kira Asosiasi ini melakukan guideline auditingnya menggunakan ISO 14011 tahun 2018. Ini bisa mengaudit semua yang berkaitan dengan masalah auditing. Jadi kalau sistem manajemen keselamatan juga bisa ini manajemen itu juga bisa dan masalah environmental management system juga bisa diatur dengan metode ini. Kemudian ISO 31000/2018 Risk Management Procedure ini untuk menekankan tentang masalah risiko dan peluang di dalam penerapan ISO. Jadi bukan hanya sekedar risiko tapi peluang ini juga ada dibahas di sini dan detailnya nanti di ISO 31010 tentang masalah. Di situ disebutkan ada 31 metode untuk bisa melakukan risk analysis. Tinggal dipilih ada tahapan yang mana itu ada. Itu nanti di pembahasan pada sesi mendatang daripada bisa dilakukan tentang bagaimana menerapkan risk management di dalam penerapan hasil sertifikasi ini. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan masalah-masalah penerapan hasil sertifikasi 2015 ini tentang lingkungan, adanya suatu energi manajemen sistem karena di dalam pelaksanaan kegiatan nyata itu pasti penggunaan energi adalah banyak, sehingga apa yang dilakukan untuk penghematan maupun hal yang bersifat konservasi energi tentunya akan dilakukan dan di sini guideline-nya tidak ada. Atau 50 ribu ini high level structure-nya sama 10 itu sama dengan kegiatan di ISO 14001 2015. Jadi kalau mau mengimplementasikan tinggal dimasukkan saja, diintegrasikan. ISO sekarang sudah membuat suatu hal-hal yang berkaitan dengan masalah ISO ini, penyerapan ini adalah secara integrated. Nah, inilah 6 hal yang dapat dipahami dari kenal ISO itu, yaitu dengan mempelajari ISO 14001 berarti Anda memahami bagaimana organisasi perusahaan Anda mengelola dan membagi lingkungan. Itu. Kemudian yang kedua, berarti Anda memahami bagaimana mandat lingkungan yang dilaksanakan atau dianggap diterima oleh pengambil kepentingan. Kemudian Anda memahami pentingnya memimpin dari depan. Itu peran top management. Jadi top management kalau tidak ada komitmen tidak akan jalan. Hanya di dalam ISO 14015 ditekankan bahwa peran dari top management. Kemudian Anda akan memahami dampak organisasi Anda terhadap lingkungan dan cara Anda mengelola itu. Kemudian Anda memahami pentingnya menempatkan manajemen lingkungan yang strategis ke dalam rencana masa depan Anda. Dan yang terakhir, berarti Anda memahami kewajiban kepatuhan yang berlaku untuk organisasi Anda. Demikian saya kira apa yang dapat saya paparkan untuk masalah yang berkaitan dengan masalah manajemen itu ISO 14001 2015. Semoga bermanfaat dan saya bisa dihubungi di email maupun di terbuka untuk siapapun yang membutuhkan dan dimanapun bersama Anda. Terima kasih. Waktu kami serahkan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.